Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, pada hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Namun, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu, yang pertama adalah kalian persiapkan, yaitu buku paket tema 3, beserta dengan alat tulisnya. Sudah siap? Jika belum, silahkan dipersiapkan. Jika sudah, marilah sama-sama kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca kalimat basmalah secara bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, marilah kita mulai kegiatan kita hari ini. Silahkan kalian buka buku tema 3 kalian halaman 95. Nah, sudah dibuka? Oke. Kalau sudah, nah di situ ada subtema 3 yaitu ayo cintai lingkungan. Pembelajaran pertama. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika kita rawat dengan baik. Baiklah anak-anakku sekalian. Jadi, tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat kepada kita semua dengan catatan harus kita rawat dengan baik. Selanjutnya, lihat di halaman berikutnya. Ya, di halaman 97, coba dilihat di halaman 97. Nah, di situ ada gambar yang menunjukkan tanaman ataupun hewan yang terawat dengan baik ya. Coba ayo kita amati gambar berikut ini ya. Berilah tanda centang atau checklist pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Ya, coba kalian perhatikan mana saja gambar-gambar yang menurut kalian di situ gambar hewan ataupun gambar tanaman yang terawat ya, yang dirawat dengan baik. Sudah? Jawabannya adalah ini adalah gambar-gambar hewan dan tanaman yang dirawat dengan baik. Ya, sudah? Coba kalian checklist. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Jadi selain yang di checklist ini adalah gambar-gambar hewan dan tumbuhan yang tidak terawat atau tidak dirawat dengan baik ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, tumbuhan, ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Nah, perhatikan di sini yaitu tumbuhan yang terawat umumnya memiliki daun yang berwarna hijau, bebas dari hama atau gulama. Nah, ya, jadi itu ciri-ciri tumbuhan yang terawat dengan baik. Lalu, daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Nah, itu adalah ciri-ciri tumbuhan yang dirawat dengan baik. Ya, ciri-cirinya ini daunnya biasanya berwarna hijau dan juga daunnya tidak berlubang karena dimakan hama. Lalu ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat yaitu tumbuhan yang tidak terawat batang dan daunnya layu. Kemudian daun berwarna kekuningan atau coklat akibat layu. Dan selanjutnya dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Nah, itu adalah ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri hewan yang terawat. Nah, kalau tadi adalah tumbuhan, sekarang adalah hewan.
Hewan yang terawat biasanya bulunya bersih, memiliki tubuh yang bugar, kemudian bergerak lincah dan jarang sakit. Itu adalah ciri-ciri hewan yang terawat. Adapun ciri-ciri hewan yang tidak terawat diantaranya adalah hewan biasanya malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu, dan bulunya kotor. Oke, anak-anakku sekalian, ini adalah ciri-ciri tumbuhan ataupun hewan yang terawat atau tidak terawat. Sudah dipahami? Ya, dapat kalian bedakan ya, yang mana yang terawat ataupun yang mana yang tidak terawat. Selanjutnya, kita perhatikan di halaman 98. Coba kalian buka di halaman 98. Nah, di situ ada dua tabel yang di atas ya. Ada tabel tumbuhan dan tabel hewan. Nah, tumbuhan. Nah, ini adalah bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Nah, jadi kalau apa yang sikap kalian nih, yang harus kalian lakukan ketika kalian menemukan tumbuhan yang tidak terawat. Yaitu yang pertama, merawat tumbuhan tersebut dengan baik, kemudian memberi pupuk, selanjutnya menyiram tumbuhan atau tanaman tersebut setiap hari, dan yang terakhir adalah menjaga dari serangan hama atau penyakit tumbuhan. Nah, itu adalah yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau menemui tumbuhan yang tidak terawat. Selanjutnya, ketika kita melihat hewan yang tidak terawat, maka yang harus kita lakukan adalah merawatnya dengan baik, memberi makan dan minum, selanjutnya memberi tempat atau kandang yang layak. Ya, anak-anakku sekalian, itu adalah yang harus kita lakukan ketika melihat atau menemui hewan yang tidak terawat. Sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli kita terhadap lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan sikap tersebut ada semua pada diri kita ya. Bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat tumbuhan ataupun hewan yang tidak terawat. Ketika kita peduli terhadap mereka semua, baik itu tumbuhan atau hewan, berarti kita telah mewujudkan rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ke pembelajaran 2. Silakan kalian lihat di halaman 101. Di halaman 101 itu adalah pembelajaran kedua. Nah, di situ ada ayo membaca dengan judul pergi ke pasar. Baiklah, anak-anakku sekalian, mari kita baca secara bersama-sama ya bacaan tersebut. Sudah siap? Ya, di halaman 101 dan 102. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak beberapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin, ayo kita pergi, sahut Beni.
Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Benny. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti ini terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Benny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Yaitu adalah kisah yang dialami oleh Lani, Benny, dan Udin ketika berada di pasar. Ada beberapa pesan baik atau pesan yang positif yang dapat kita ambil atau teguran ya, nasihat kepada kita semua dari bacaan tersebut. Oke, baiklah. Anakku sekalian, selanjutnya di halaman 102. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan ya. Nah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Ya. Di halaman 102 dan 103, ada 9 pertanyaan. Baiklah, sudah siap alat tulisnya? Kita isi bersama-sama ya. Yang pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Ada yang tahu? Jawabannya adalah lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Itu jawabannya ya. Nomor 2, mengapa pasar sangat bau? Jawabannya, banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau. Nah, itu jawaban nomor 2. Yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Jawabannya, sampah yang berserakan di pasar menyebabkan lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Selanjutnya, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Jawabannya, ya, sampah berserakan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. Bapak ulangi, sampah berserakan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. Selanjutnya, yang kelima. Menurutmu, apakah Lani, Benny, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Jawabannya adalah ya. Alasannya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Bapak ulangi, jawabannya adalah ya. Mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Oke, sudah? Kita lanjut ya di halaman 103. Nah, di halaman 103, pertanyaan nomor 6. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Benny, dan Udin ketika ke pasar? Jawabannya adalah hak untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Bapak ulangi, jawabannya adalah hak untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Oke, nomor 7. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Jawabannya adalah ya. Dengan membuang sampah secara sembarangan, mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.
Pak ulangi jawabannya, iya. Dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, nomor 8. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Jawabannya adalah sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan oleh pasar. Bapak ulangi. Sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan oleh pasar. Yang terakhir, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Jawabannya adalah sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Bapak ulangi. Jawaban nomor 9 adalah sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Oke, sudah dijawab semua ya untuk halaman 102 dan 103. Selanjutnya di halaman 104. Nah, di halaman 104 ada contoh cara menjaga lingkungan. Ya, ada 7 bagaimana cara menjaga lingkungan. Siap? Alat tulisnya? Nah, inilah jawabannya. Ya, 7 cara menjaga lingkungan. Nah, yang tengah silahkan kalian tulis cara menjaga lingkungan. Sudah? Nah, selanjutnya yang atas, pertama nih, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menanam pohon. Udah. Selanjutnya, ketiga, membersihkan selokan. Ya, nomor 4, menggunakan barang ramah lingkungan. Menggunakan barang ramah lingkungan. Selanjutnya, yang kelima, mengolah limbah sebelum dibuang. Mengolah limbah sebelum dibuang. Selanjutnya, yang keenam, membersihkan bak mandi. Membersihkan bak mandi. Selanjutnya, yang ketujuh, atau yang terakhir, membersihkan halaman rumah. Membersihkan halaman rumah. Nah, itu anak-anakku sekalian adalah 7 cara menjaga lingkungan. Mudah-mudahan ketujuh cara menjaga lingkungan ini bisa kita praktekkan di rumah kita masing-masing agar lingkungan rumah kita menjadi bersih dan sehat. Siap? Oke, mudah-mudahan bisa kita lakukan semuanya ya. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya. Selanjutnya kita pelajari yaitu silakan perhatikan ya di halaman 105 dan 106. Nah, situ ada karya seni teknik tempel. Ya, ada beberapa jenis, diantaranya adalah kolase, mozaik, dan montase. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik tempel, yaitu diantaranya adalah kolase. Ya, kalian sudah membuat teknik tempel kolase, yaitu dengan menggunakan gambar kupu-kupu. Ada yang masih ingat? Nah, itu adalah salah satu contoh teknik dalam menggunakan menggambar dengan teknik menempel yang disebut dengan kolase. Nah, karya seni teknik tempel ternyata masih ada lagi yang lainnya ya. Ada mozaik dan juga ada montase. Nah, sekarang kita akan membahas tentang montase. Apa itu montase? Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar, kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Ya, Bapak ulangi, itu adalah arti dari montase nih, perhatikan ya. Yaitu adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar,
kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Cara membuat montase. Alatnya yang digunakan adalah gunting. Bahannya majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan lem. Adapun langkah-langkahnya, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan kalian jadikan montase, misalkan badan atau kepala berbeda dan kepala berbeda. Selanjutnya guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Selanjutnya tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Nah, lihat hasil montase yang dibuat. Nah, ini adalah contoh dari teknik gambar montase. Nah, ini gambar-gambar ini adalah potongan-potongan dari majalah, koran ya, yang ditempelkan menjadi satu dan akhirnya dapat menimbulkan cerita yang baru. Nah, ngerti ya? Jadi bedanya kalau kolase ada sketsa gambar, lalu kalian tempelin baik itu kertas ataupun ranting-ranting daun ya. Nah, itu ditempelin pada sketsa tersebut. Nah, kalau montase ini adalah gambarnya sudah jadi ya, gambar-gambar yang sudah jadi yang ada di koran, di majalah, di buku-buku cerita. Nah, kalian potong-potong gambar tersebut lalu ditempelkan di buku gambar atau kertas HVS sehingga menjadi bentuk cerita yang baru. Nah, itu adalah montase. Ya, jadi bisa dibedakan ya, apa itu montase dan apa itu kolase. Oke, selanjutnya pembelajaran ketiga. Silakan dibuka di halaman 106. Mohon maaf ya, di halaman 110. Sudah? Nah, di situ ada pembelajaran 3. Yaitu tentang teknik permainan kasti. Ada yang sudah melakukan permainan olahraga ini? Permainan kasti. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Ya, permainan ini dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapat nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai menjadi pemenang. Permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas. Alat yang digunakan atau dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan pemukul kayu. Baiklah, anak-anakku sekalian, nah selanjutnya yaitu adalah silakan ya perhatikan lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di perkarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat, di antaranya kencur, kunyit, dan jahe. Selanjutnya, silahkan kalian lihat di halaman 112. Nah, di situ ada informasi yang mengenai tentang tumbuhan-tumbuhan obat. Yang pertama ada kencur. Ya, kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat.
Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Lanjutnya ada kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkannya buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Lanjutnya adalah jahe. Nah, tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negara kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberikan efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe bisa digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Baiklah, anak-anakku sekalian, itu adalah informasi yang berkaitan tentang tumbuhan obat yang berada di sekitar kita. Mudah-mudahan informasi ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Baiklah, anak-anakku sekalian, Bapak kira cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dapat dilaksanakan tugasnya juga dengan baik. Bagi yang terlewat untuk mengisi beberapa hal atau beberapa soal pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, silakan kalian ulang pada video ini ya. Nanti setelah ini silakan kalian ulang dan kalian lengkapi jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku tema kalian, terutama pada subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Baiklah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya dan menambah pengetahuan kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.